my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Zain Agustin. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya ingin menyimpulkan atau menceritakan kembali apa yang saya dapatkan dari link video yang dikirimkan untuk menjadi nilai UTS. Baik, saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa poin-poin penting yang ada dalam pembahasan video yaitu: pertama, proses setelah kematian, di mana yang dimulai dari sakaratul maut, kemudian alam barzakh, siksa kubur, nikmat kubur 40 hari setelah kematian. Tips dalam menghadapi kematian yaitu dimulai dari perbanyak amal saleh, bersikap taat kepada Allah, memperbanyak doa. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Kuasa lagi Maha Adil. Di dalam video tersebut, narasumbernya adalah Ustadz Faizar yang di awal video yaitu membahas tentang roh seorang mukmin yang dicabut dari jasad atau dari badannya dan didampingi para malaikat dengan membawa kain kafan dan wewangian di surga. Kemudian, orang mukmin atau orang yang beriman tidak akan merasakan sakitnya ketika roh dicabut atau sakaratul maut. Jika hambanya selalu berbuat taat dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan memberikan perintah kepada malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel dengan meringankan dan mempermudah seorang hambanya ketika rohnya hendak dicabut seperti air yang mengalir. Dan ini berbeda dengan orang yang kafir, musyrik, tidak taat, tidak beriman dan durhaka, yang akan merasakan sakit yang luar biasa ketika roh dicabut dari jasadnya dan kemudian didampingi oleh malaikat yang akan berwajah sangat menakutkan dan dipastikan nerakalah tempat mereka. Juga di pertengahan video ada membahas yaitu tentang suatu proses seorang hamba ketika di dalam kuburnya, yang datanglah malaikat dengan membawa beberapa pertanyaan. Malaikat bertanya kepada seorang hamba tersebut. Pertanyaannya yaitu: 1. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka? Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka? Apa kitabmu? Yang kelima, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan yang terakhir, man ikwanuka? Siapa saudaramu? Dan itu akan terlihat jika semasa hidupnya melakukan hal yang baik dan amal saleh, insya Allah akan mudah menjawabnya. Tetapi jika semasa hidupnya berbuat zolim, munkar, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah, maka ia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Allah akan melapangkan kuburnya dan mempermudah urusannya di dalam kubur bagi seorang yang mukmin. Namun tidak berlaku bagi seorang hamba yang zolim. Allah juga akan meringankan siksaan pada seseorang hamba yang ketika orang-orang terdekatnya masih hidup dan mendoakannya. Sampailah pada akhir video yang membahas tentang siksa neraka itu. Juga ada hamba yang akan disiksa kemaluannya jika tidak bisa menjaga kemaluannya dan selalu sembarang membuang air kecil. Jika mati karena bunuh diri, dia juga akan disiksa dengan cara yang dia lakukan ketika hendak melakukan bunuh diri, hingga siksaan itu terus berlanjut sampai di neraka. Dapat juga diketahui dan ingat bahwa kita tidak ada seorang pun yang mati kemudian rohnya dapat bergentayangan. Jika ada, itu adalah perbuatan jin yang menyerupai. Jika perempuan semasa hidupnya tidak mau menjaga auratnya seperti rambutnya dan tidak memakai kerudung, maka ia disiksa dengan cara rambutnya ditarik hingga lepas rambutnya dari kepalanya dan terus berulang kali. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kematian adalah penghentian permanen, tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis manapun yang menopang makhluk hidup, dan terutama tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan hanya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu kematian tersebut.
Itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.